Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5. Akan menjelaskan materi motivasi sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sumber daya manusia atau SDM, motivasi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis motivasi. Motivasi dalam dunia kerja dibagi menjadi dua, yaitu pertama motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam individu seperti kepuasan kerja, pengembangan diri, dan rasa pencapaian. Adapun yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar individu seperti gaji, bonus, penghargaan, dan lingkungan kerja yang aman. Di sini kami akan menjelaskan Teori motivasi dalam manajemen sumber daya manusia. yang pertama itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki 5 kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Kebutuhan paling dasar adalah fisiologis seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan istirahat. Dalam konteks dunia kerja, hal ini dapat diterjemahkan dalam bentuk gaji yang layak, fasilitas kerja yang memadai, serta jam kerja yang manusiawi. Yang kedua, teori faktor Herzberg. Friedrich Herzberg mengembangkan teorinya dengan membagi faktor motivasi kerja menjadi 2 kelompok utama, yaitu faktor higienis dan faktor motivator. Faktor higienis adalah aspek-aspek yang dapat mencegah ketidakpuasan kerja seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi lingkungan kerja. Sebaliknya, faktor motivator adalah elemen-elemen yang secara langsung meningkatkan kepuasan kerja seperti pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian kerja. Jika faktor ini diterapkan dengan baik, karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori X dan Y McGregor. Douglas McGregor mengembangkan teori ini dengan membagi pendekatan kepemimpinan dalam 2 kategori utama. Yang pertama ada teori X dan teori Y. Ya, di sini akan menjelaskan teori X terlebih dahulu, yang mana teori X beranggapan bahwa karyawan secara alami malas, tidak suka bekerja, dan hanya akan bekerja jika dipaksa atau diawasi dengan ketat. Sebaliknya, teori Y beranggapan bahwa karyawan secara alami memiliki motivasi untuk bekerja dan ingin mencapai hasil yang lebih baik jika diberikan lingkungan yang tepat. Baiklah, kemudian ada teori kebutuhan McClellan, yang mana David McClellan mengembangkan teori ini dengan menyatakan bahwa individu memiliki 3 kebutuhan utama yang memengaruhi motivasi kerja mereka, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Kebutuhan berprestasi mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai hasil yang tinggi dan menyelesaikan tantangan dengan sukses. Kemudian ada lingkungan kerja, yang mana individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi cenderung menetapkan target ambisius, bekerja keras, dan merasa puas jika dapat mencapai atau melampaui target tersebut. Sementara itu, kebutuhan kekuasaan berkaitan dengan keinginan seseorang untuk memimpin, mengontrol, atau mempengaruhi orang lain. Individu yang memiliki kebutuhan ini cenderung cocok untuk peran kepemimpinan, seperti manajer, supervisor, karena mereka memiliki dorongan kuat untuk mengambil keputusan dan mengatur tim kerja. Di sisi lain, kebutuhan afiliasi mencerminkan keinginan seseorang untuk menjalin hubungan sosial yang baik dan merasa diterima dalam kelompok. Dalam dunia kerja, individu yang memiliki kebutuhan afiliasi tinggi cenderung lebih nyaman bekerja dalam tim dan lebih fokus pada hubungan interpersonal yang harmonis. Di sini, saya akan menjelaskan strategi apa saja yang dapat meningkatkan motivasi karyawan. Untuk meningkatkan motivasi karyawan, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut. 1. Menyediakan insentif finansial dan non-finansial seperti gaji yang kompetitif, bonus kinerja, dan tunjangan kesejahteraan. Yang kedua, membangun lingkungan kinerja yang nyaman seperti fasilitas yang memadai, kebijakan work-life balance, dan budaya kerja yang mendukung. Ketiga, menawarkan peluang pengembangan karir seperti program pelatihan, mentoring, kesempatan promosi. Keempat, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan seperti mengadakan rapat tim yang transparan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan feedback konstruktif dari atasan. Dan yang kelima, memberikan penghargaan dan pengakuan seperti apresiasi atas pencapaian karyawan, penghargaan karyawan terbaik, atau surat penghargaan. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.